Pandemi COVID-19 mengubah wajah perekonomian dalam negeri. Dalam 5 bulan terakhir, usaha mikro kecil dan menengah UMKM menjadi salah satu yang terdampak pandemi. Ada yang bertahan dengan taktik jitu, ada pula yang terpaksa gulung tikar atau mencari alternatif usaha lain. Salah satu taktik agar UMKM dapat bertahan di tengah pandemi adalah UMKM merambah ke ranah digital. Untuk itu, pemerintah pun memberi angin segar. Demi mendongkrak perekonomian, anggaran untuk UMKM yang go digital akan dikucurkan. Program padat karya, program peremajaan sawit rakyat, pengembangan desa digital dan UMKM digital. Anggaran penanganan COVID-19 yang akan terkucur untuk UMKM adalah senilai 123 triliun rupiah. Pemerintah berharap pengusaha UMKM yang tergabung dalam ekosistem platform digital dapat mengakses dan memperoleh modal kerja, sehingga mampu pulih dan kembali produktif. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pemerintah menargetkan 10 juta UMKM go digital. Meski sebelumnya Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Mas Duki mengaku tingkat kegagalan UMKM go digital sangat tinggi, yakni hanya 4 sampai dengan 10% saja yang berhasil. Lalu bagaimana agar target 10 juta UMKM ini bisa tercapai? Kami akan bahas bersama perwakilan pemerintah Dhani Amrul Ihdan dari kantor staf kepresidenan. Lalu ada praktisi digital marketing Pak Eka Dewa Prayoga dan juga pengamat UMKM Pak Frans Meroga. Saya mau sapa dulu Pak Dhani. Selamat pagi Pak Eka dan Pak Frans. Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. TV yang berbahagia. Salam sehat selalu. Salam sehat buat kita semua. Izin saya mau ke Pak Frans dulu Pak Frans. Kita tahu informasi terakhir pertengahan Juli, pemerintah menargetkan 10 juta UMKM go digital. Seiring yang berjalannya waktu, sekarang sudah bulan Agustus, apakah sudah on the track? Anda lihat apa yang dilakukan pemerintah? Oke, terima kasih Mbak Stefani. Jadi kalau kita lihat memang digitalisasi ini adalah sebuah keniscayaan. Kita lihat bagaimana kita dalam masa pandemi COVID-19 juga itu menjadi sebuah pendorong supaya semakin cepat digitalisasi. Dan saya lihat di sini memang UMKM juga benar-benar bisa beradaptasi dan juga bisa merubah dirinya untuk lebih melek dan juga lebih peka digital, yaitu adalah sebuah konsekuensi bagaimana dia juga harus bisa merambah dan juga bersaing di pasar. Tapi yang kita lihat di sini Mbak Stefani, jadi juga kalau dalam artian bagaimana mereka bisa melek digital, itu saya rasa tidak terlalu susah bagi UMKM. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana membuat mereka mempunyai sebuah niat dan sebuah keinginan, determinasi untuk melek digital, itu adalah sebuah pengaturan arsitektur ekosistemnya. Okay. Jadi bagaimana diatur supaya tidak terjadi saling mematikan dan saling bersaing yang tidak perlu antara mungkin perusahaan-perusahaan e-commerce, platform-platform yang sudah besar dengan UMKM ini. Nah ini kita lihat bagaimana di dalam e-commerce yang sekarang, itu adalah sebuah kenyataan. Kita lihat bahwa 80% adalah barang-barang impor. Nah ini juga harus ada sebuah strategi-strategi tambahan dari pemerintah bagaimana kita menciptakan sebuah ekosistem ini harus saling menjaga dan saling melindungi antar semua pelaku usaha. Nah, begitu kita lihat Mbak Stefani. Menciptakan ekosistem yang sehat. Kalau dari sudut pandang Anda, Pak Dewa, dari bidang keahlian Anda, apa hal yang seharusnya jadi fokus pemerintah untuk bisa mencapai target tersebut, Pak Dewa? Ya memang ya, kalau misalkan bicara tentang go digital, pastinya pemerintah juga tidak hanya sekedar memberikan sebuah bantuan dari segi dana ya. Memang ada program memang untuk bantu mereka dalam program mentoringnya, program pendampingan, program juga trainingnya. Karena ketika uang itu diberikan, katakanlah disupport gila-gilaan dari pemerintah buat kita-kita, nah ketika mereka tidak bisa menggunakannya, pasti nanti juga bingung gitu. Jadi yang penting itu adalah ketika buat program pendampingan, yang agar mereka itu dipantau. Karena seringkali yang saya perhatikan sendiri sebagai praktisi, orang-orang itu pada saat mulai dunia digital, masuk ke dunia digital itu, tengah jalan ada masalah, dia akhirnya langsung putus asa. Karena putus asa, nyerah, kayaknya nggak worth it nih gitu kan main digital, yaudah deh nyerah gitu. Padahal harapannya go digital itu kan bukan hanya sekedar momen di pas COVID ini aja, tapi juga untuk keberlanjutan gitu. Oke, Pak Dhani, kalau pemerintah sendiri Anda bisa sampaikan hal-hal apa saja yang telah, sedang, dan akan dilakukan? Ya, tentu
singkatnya begini, Mbak. Jadi ada 3 prinsip besar ya di dalam digitalisasi UMKM. Yang pertama dalam hal e-marketplace-nya untuk membuat produk-produk dari UMKM ini bisa masuk kepada pasar global dan juga pasar dalam negeri terutama. Ya. Di samping bagaimana dia berkompetisi di dalam negeri maupun di luar negeri untuk menaikkan daya saing. Yang kedua, itu dalam kerangka memperbaiki ekosistem supply chain-nya. Jadi integrasi supply chain sangat ditentukan oleh bagaimana UMKM membina kolaborasi untuk menjamin skala ekonomis dunia usahanya. Jadi harga pokok produksi dari UMKM juga sangat ditentukan sekitar 35-45% itu dari efisiensi bahan baku. Jadi kalau bahan bakunya bisa lebih efisien didapatkan, maka tentu harga pokok produksinya akan lebih efisien sehingga punya daya saing dalam bentuk cost leadership atau dalam bentuk keunggulan biaya. Nah, ini akan terjadi apabila masuk ke dalam ekosistem digital dalam sisi supply chain-nya. Jadi bisa berkolaborasi dengan beberapa perusahaan-perusahaan bahan baku atau perusahaan-perusahaan mitra strategis untuk mensupport bahan baku yang lebih efisien apapun itu bentuknya. Nah, yang ketiga, dengan masuknya ke dalam pasar digital ini juga otomatis dipermudah masuknya dalam hal penggunaan produksi dalam negeri. Jadi pemerintah dalam hal ini presiden juga telah menginstruksikan kepada masyarakat, kepada industri, kepada BUMN dan juga pemerintah sendiri atau kementerian lembaga untuk menggunakan produk-produk dalam negeri yang dihasilkan oleh para UMKM. Jadi itu bisa menjadi supplier atau menjadi mitra-mitra di kementerian dan lembaga yang selama ini kan heterogen juga ngambil barangnya dari mana. Nah, oleh karena itu difokuskan sekarang untuk mengambil barang-barang UMKM sebagai mitra binaan atau supplier dari kementerian dan lembaga. Menteri BUMN juga demikian, juga sudah menyampaikan komitmennya bahwa BUMN akan memprioritaskan UMKM atau membeli hasil produksi dari UMKM. Nah, karena kementerian dan lembaga maupun BUMN itu juga sudah digital, maka itu akan memudahkan UMKM untuk masuk menjadi rekanan, bisa melihat persyaratan-persyaratan yang di sana, dan juga bisa masuk ke dalam komunitas mitra atau komunitas supplier dengan lebih baik. Jadi 3 hal penting itu yang menjadi pendorong untuk memanfaatkan momentum COVID ini dalam hal peningkatan daya saing UMKM dan juga menggunakan produksi UMKM di dalam negeri. Ya Pak Dhani, tadi selain ekosistem yang disampaikan oleh Pak Frans, juga tadi Pak Dewa mengatakan yang penting juga adalah mentoring dan pendampingan. Apakah program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah ini sudah sekomprehensif itu, bisa mencakup semuanya? Bisa mewujudkan semua mentoring, terus juga pendampingan itu juga? Ya, itulah gunanya dibuat program ini agar disusun sebuah tahapannya, Mbak. Jadi tahapan itu dimulai dari dia mentoring, install sistem, kemudian juga software development, sampai juga memenuhi kualifikasi dari UMKM untuk siap atau ready for digital. Kan untuk ready for digital ini juga kan tidak mudah, tidak semudah membalikkan telapak tangan juga. Harus ada sosialisasi, ada tahapan, dan juga ada coaching and counseling-nya. Jadi ada install system, kemudian juga ada pengawalan, ada supervisi oleh pemerintah, sehingga memang digitalisasi ini bisa berjalan dengan efektif dan produktif. Pak Frans, kalau dari sudut pandang pelaku UMKM-nya, apa yang harus dilakukan untuk sama-sama bisa mencapai target tersebut? Oke, terima kasih Mbak. Jadi memang bagaimana tadi saya katakan ekosistem harus diatur, dan juga tadi Kang Dhani juga mengatakan bahwa sudah akan diatur oleh pemerintah melalui juga melibatkan belanja-belanja daripada kementerian dan lembaga. Nah, ini juga bagaimana tadi yang dikatakan oleh Pak Dewa juga bagaimana untuk pelatihan dan juga pendampingannya. Ini juga akan menjadi sebuah prioritas, dan juga nanti bagaimana mereka sudah bisa dan juga sudah terbiasa dengan digital, dan juga kita harus jangan lupa juga dengan pembiayaannya. Bagaimana permodalan dari mereka, bagaimana mereka bisa meningkatkan kapasitas produksi mereka dan juga kapasitas omset mereka. Nah, yang saya lihat juga di sini bagaimana juga kita melibatkan koperasi, Mbak. Jadi dalam arti di sini kita lihat bagaimana UMKM dengan koperasi adalah sebagai bagian yang terpisahkan. Nah, bagaimana koperasi juga mempunyai akses keuangan yang sangat signifikan kepada UMKM, karena kita tahu 60% daripada UMKM itu tidak bankable. Mereka hanya bisa diakses layanan keuangan oleh koperasi. Jadi bisa dibilang
kalau kita katakan bagaimana untuk inkubasi para pelaku UMKM go digital, itu juga harus melibatkan aktif koperasi. Karena nanti bagaimana pendampingan, bagaimana pelatihan, dan juga bagaimana permodalan. Nah ini juga yang bisa menjadi akselerator ataupun mempercepat kita membuat UMKM untuk melek go digital. Jadi menurut Anda bagaimana stimulus yang selama ini sudah diberikan oleh pemerintah kepada UMKM, juga ada yang melalui koperasi, Anda lihat cukupkah atau memadaikah? Nah, kalau kita bilang stimulus, apalagi yang termasuk dalam program pemulihan ekonomi nasional, memang kita lihat memang ini masih berjalan, masih ongoing, tapi memang kita itulah yang kita masih minta kepada pemerintah bagaimana untuk melibatkan lebih sentral dan lebih signifikan koperasi. Kita lihat bagaimana penyerapan subsidi bunga itu dalam hal program pemulihan ekonomi nasional juga masih tidak signifikan, masih rendah, dan juga bagaimana penyertaan modal ataupun penyertaan dana pemerintah di perbankan ini juga masih 30% kalau nggak salah. Nah ini yang masih bisa diakselerasi dan juga ditingkatkan dengan melibatkan koperasi juga lebih sentral. Nah maksud saya di sini kenapa tidak penempatan dana pemerintah hanya di perbankan, kenapa tidak ke koperasi juga? Saya rasa itu masih bisa kita bicarakan bagaimana persyaratan kualifikasi koperasi-koperasi yang mempunyai sebuah kemampuan yang memang dianggap layak, itu bisa dilibatkan. Dan karena memang bagaimana akses kepada UMKM ini lebih banyak bisa disentuh oleh koperasi. Karena jangan lupa, 60% dari UMKM saya ulangi lagi tidak bankable. Perbankan tidak bisa menyentuh mereka. Nah, mungkin itu Mbak. Lalu Pak Dhani bisa Anda sampaikan juga bagaimana sebenarnya pelaku UMKM ini mendapatkan dukungan dari pemerintah ini terkait dengan stimulus yang sudah disiapkan juga oleh pemerintah? Ya, pertama tentu para teman-teman dari UMKM yang nanti akan didata secara spesifik oleh Kementerian Koperasi tentang klaster-klaster usahanya. Kemudian juga dibutuhkan di dalam stimulasi ekonomi tersebut. Yang kedua memang betul bahwa peranan koperasi sangat strategis karena koperasi juga banyak yang membina anggotanya adalah UMKM. Nah tentunya kita ingin agar koperasi juga bisa terlibat aktif di dalam melakukan pembinaan monitoring terhadap program-program yang berjalan di pemerintahan. Okay. Nah, ya yang ketiga juga pemerintah dalam hal ini juga bukan cuma sosialisasi dalam hal pemakaian produk-produk UMKM, tapi juga menggunakan komitmen untuk menggunakan produk-produk UMKM. Nah, jadi setiap belanja pemerintah yang dianggarkan di kementerian lembaga dan juga BUMN itu juga memprioritaskan produk-produk UMKM. Ya, setiap pengadaan barang dan jasa kita akan memprioritaskan produk-produk UMKM. Oke, Pak Dhani, selain stimulus tentu yang dibutuhkan untuk bisa go digital ini adalah infrastruktur. Apa yang sudah disediakan oleh pemerintah? Nah, tentu dari mulai jaringan ya, siapkan dulu jaringan, internet, kemudian juga hardware-nya, juga ini lagi disiapkan oleh kementerian dan lembaga terkait ya. Jadi ini adalah sebuah tahapan, dan tahapan itu kan dimulai dengan mempersiapkan infrastrukturnya. Ini kita siapkan semua ya Mbak. Terima kasih Pak Dhani. Baik. Atas waktunya, karena Pak Dhani masih ada agenda yang memerlukan waktu untuk perjalanan jauh. Jadi terima kasih banyak atas waktunya bersama Sapa Indonesia Pekan. Selamat jalan Pak Dhani. Semoga selamat sampai di tujuan. Dan saya masih akan berbincang dengan Pak Frans dan juga Pak Dewa. Nanti kita akan dengarkan cerita dari Pak Dewa yang sebagai pelaku digital marketing, yang sudah go digital juga tentunya bagaimana jatuh bangunnya kita akan dengarkan nanti sesaat lagi. Tetaplah di Sapa Indonesia Pekan.